7 rumah yang notabene satu rumahnya dijual dengan harga 2 miliar. Teman-teman, hai, Antoni Sudarsono di sini. Nah, teman-teman, hari ini aku pengen sharing. Jadi beberapa hari yang lalu teman-temanku tuh ada yang sedang di PHK dan dia sudah tidak punya pekerjaan lagi dan dia benar-benar bingung mencari pekerjaan. Nah, mungkin ini nggak terjadi sama teman-temanku juga, tapi bisa juga terjadi sama kalian yang nonton di sini. Jadi aku pengen kasih saran buat teman-teman yang sedang mengalami masa susah, yang sedang mengalami PHK, atau sedang mengalami bisnisnya mengalami kelambatan, penurunan, atau bahkan sampai benar-benar harus tutup, gulung tikar dan nggak tahu mau ngapain. Nah, teman-teman, kita tahu banget, kita semua sedang mengalami hal itu. Kita semua tahu bahwa nggak cuman kalian aja, tapi dunia sedang mengalami hal tersebut. Jadi sangat-sangat wajar untuk kita benar-benar bingung mau ngapain setelah itu. Nah, terus habis itu yang paling penting lagi adalah kita juga nggak tahu kapan akhirnya benar-benar penyakit ini, COVID ini, virus ini benar-benar selesai. Jadi mau buat bisnis apapun itu pasti bingung. Kalau keluar modal lagi bingung juga, apakah modal yang kita keluarkan ini akan bisa balik modal atau enggak. Nah, teman-teman, buat teman-teman yang ada dalam posisi tersebut, aku saranin buat kalian itu coba-coba masuk ke dunia yang belum pernah kalian coba. Tapi teman-teman, jangan keluarin uang terlalu banyak di sana. Jadi misalkan sebenarnya kita bisa kok punya income yang gede dengan hanya coba-coba plus modalnya kecil. Apa itu? Bermain di sektor properti tapi sebagai makelar atau brokernya. Nah, teman-teman, ini mungkin banyak dari kalian itu bingung ya mau melangkah dari mana, mulai jadi broker itu di mana, dan keuntungannya jadi broker itu seperti apa. Teman-teman, untuk kalian yang pengen masuk di dunia properti, kalian itu tetap harus dipercaya sama bank. Dan kalau kalian harus dipercaya sama bank, kalian harus punya cash flow, kalian harus punya perputaran uang supaya bank itu percaya sama kamu. Nah, teman-teman, yang menarik adalah sekarang ini untuk bisa bermain properti dengan cara investor properti itu akan sangat susah karena semua bisnis itu tumbang dan bank itu juga tidak begitu percaya sama kalian. Ada satu hal yang sangat mungkin dilakukan bagi teman-teman yang modalnya minim, yaitu menjadi makelar itu sendiri. Makelar itu bisa mendapatkan komisi 2,5% dari hasil penjualan properti itu sendiri. Misal, kalian menjual properti dengan harga 1 miliar, kalian bisa dapat income, itu 25 juta bersih ke kantong kalian. Kalau menjual properti di angka 2 miliar, itu kalian bisa dapat uang 50 juta rupiah. Kalau bisa menjual rumah dengan harga 3 miliar, itu bisa mendapatkan uang 75 juta. Bayangin teman-teman, modal kalian apa? Modal kalian itu adalah niat untuk memarketingkan produk-produk orang lain. Tujuan dari kalian itu adalah memasarkan properti orang lain yang propertinya itu bukan punya kalian sendiri. Kalian cuma ngebantu ngejualin. Dengan cara apa? Dimasukkan ke situs-situs, kalian bikin branding di Instagram dengan bagus, atau kalian bikin YouTube untuk review-review rumah, itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Teman-teman, saya punya teman yang usia masih 21 tahun, tapi setiap bulan dia bisa menjual rumah 7 rumah yang notabene satu rumahnya dijual dengan harga 2 miliar. Teman-teman, dia fokusnya jual di Jakarta Selatan, di mana orang-orang kaya itu tinggal di sana, dan rumah 2 miliar itu masih kayak kacang goreng. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tidak tinggal di Jakarta, walaupun kalian di daerah, sebenarnya kalian juga bisa kok masarin properti-properti yang ada di sekeliling kalian. Mulai dari sekeliling kalian dulu aja. Kalian cari properti, kalian minta nomor orangnya. Misalkan ada rumah dijual, kalian datengin rumahnya, terus kalian bilang, "Pak, Bu, mau nggak rumahnya dibantu untuk dijualin?" Itu kan gratis, nggak keluarin biaya, teman-teman. "Pak, Bu, mau nggak rumah Bapak saya jualin, saya pasarin? Ya, kalau misalkan laku, nanti kita bagi hasil keuntungannya." Misalkan kayak gitu. Kalau misalkan ownernya bilang, "Nggak mau, saya nggak suka yang pakai perantara-perantara kayak gitu,"
Mendingan saya jual sendiri aja, saya nggak perlu kasih perantara. Nah gini aja, Pak Bu, Bapak mau nggak rumahnya saya jualin, tapi Bapak Ibu nggak perlu ragu. Saya tidak perlu dikasih komisi apapun, Bapak Ibu. Nah, kalian dapat untungnya dari mana? Kalian markup sendiri harga rumahnya karena ibu tersebut tidak mau memberikan komisi ke kalian. Misalkan propertinya harga 1 miliar, kalian bisa jual dengan harga 1,1 miliar. Nah, itu sangat-sangat bisa. Jadi, ibunya itu nggak perlu ngasih komisi ke kalian, tapi kalian naikin sendiri harganya. Nah, tapi itu kendalanya adalah ketika nanti proses mau transaksinya, itu kamu harus bilang ke ibunya, Bu, ini saya jual dengan harga 1,1 miliar loh, Bu. Nah, 100 jutanya nanti buat saya ya, Bu. Kak, soalnya ibu kan nggak mau kasih komisi. Yang penting kan ibu dapatnya 1 miliar kan, Bu. Nah, jadi bisa juga yang seperti itu. Kalau misalkan ibunya nggak mau ya, kalian nggak usah pasarin gitu loh. Yang penting kalian udah coba dulu. Tapi kebanyakan pasti ibunya itu mau kok. Nah, apalagi kalau kalian bilang gini, ibu pasarnya ibu maunya 1M, tapi saya berikan ibu 1 miliar 20 juta atau 1 miliar 50 juta. Nah, mau nggak Bu dijual dengan harga segitu? Nah, kalian dapatnya dari mana? Dari 50 juta selisihnya. Kalau ibunya itu nggak mau ya, tadi misalkan tiba-tiba kalian sudah markup, begitu benar-benar pembelinya mau, cocok, ibunya itu bilang, loh kamu kok kayak gini, malah menaikkan harga sendiri. Ya karena ibu nggak mau kasih aku komisi gitu loh, Bu. Nah, kalau misalkan ibu mau, ya saya kasih ibu 1 miliar 50 juta lah, 50 juta tapi buat saya. Jadi ibaratnya kayak gitu. Nah, pasti ibunya malah mau banget. Yang ibunya maunya cuma 1 miliar, ternyata dapat 1 miliar 50 juta. Dan itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Jadi teman-teman, kalian jualnya perlu pakai modal gak sih? Ya modal paling apa? Modal wifi, modal kalian tenaga, kalian harus wira-wiri pakai bensin, untuk ketemu ownernya kalian harus pakai bensin. Nah, itu semua perlu modal. Terus habis itu kalian mungkin kalau misalkan upload di YouTube atau upload di Instagram, kalian buat video, itu kan kalian harus rekam, kalian harus pakai kamera, kalian harus beli mic atau apapun itu kan juga perlu modal. Tapi modalnya tuh sangat-sangat minim. Dan ketika kamu berhasil menjual satu properti itu, kamu bisa mendapatkan income puluhan sampai ratusan juta. Jadi yang mungkin kalian saat ini masih PHK, kalian masih bingung mau ngapain, kalian cukup kok. Kalau kalian nggak percaya sama bisnis properti, kalian coba aja. Satu hari luangin waktu 2-3 jam, kalian keliling, kalian listing, kalian posting. Itu aja, kalian belajar cara posting, cara ngelihat properti itu seperti apa, cara menjualnya seperti apa. Kalian maksimalin 2-3 jam aja. Nah, sampai suatu titik kalian fokus aja itu selama 3 bulan. Pasti nanti kalian akan ada orang yang datang ke platform kalian, melihat kalian itu benar-benar posting terus, kalian ngelihat, oh ternyata orang ini kayaknya capable untuk mencarikan aku rumah yang seperti ini. Dan kalau kalian sudah 3 bulan komitmen, 3 bulan konsisten, kalian tuh punya listingan akan sangat banyak. Dan kalian akan bisa memberikan listingan ibu. Kalau misalkan dia butuh rumah yang segini, kalian punya. Rumah 500 juta, kalian punya. Rumah 1M, kalian punya. Nah, itu semua tidak pakai modal, teman-teman. Pakai tapi sedikit, ya kan? Nah, itu sangat-sangat mungkin dilakukan. Dan ketika kalian hit satu properti aja closing, itu akan merubah hidup kalian bumi dan langit, teman-teman. Karena kalian nggak bicara lagi uang kecil. Ini bicara uang ratusan juta, miliaran rupiah, ya kan? Teman saya aja yang usia 21 tahun, masih muda banget, itu bisa dapat omset 14 miliar dalam waktu 1 bulan. Jadi dia komisinya kurang lebih sekitar 350 juta. Gede banget. 1 bulan loh dia dapat komisi, dapat keuntungan, profit. Ya kan? Ya mungkin ya dibagi-bagi sama teman-temannya karena ada beberapa tim juga ya. Ya mungkin tapi pasti masih dapat 200 juta. Even saat Covid itu dia masih bisa dapetin 10 miliar per bulannya. Jadi masih keren banget. Industri properti masih sangat-sangat tidak mati. Dan bagi teman-teman yang sedang di PHK, kalian jangan sedih. Dunia properti itu masih bisa jadi kendaraan buat kalian untuk mendapatkan uang, untuk mendapatkan income yang gede. Teman-teman, jangan menyerah. Pastikan kalian itu selalu membuka mata, membuka peluang. Kita tidak tahu Covid sampai kapan. Yang paling penting adalah kita itu terus upgrade diri, upgrade ilmu, dan kita mau praktek apa yang telah kita pelajari.
Thank you teman-teman buat yang udah nonton. Thank you for watching. Semoga ini bisa membuka mata kalian. Dan jika kalian suka, please banget buat teman-teman itu harus like video ini, komen video ini, dan subscribe video ini. Karena dengan subscribe itu membuat aku terus komitmen untuk bikin video-video ke kalian setiap harinya. Thank you for watching and I'll see you in the next video. See ya guys!